Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Mohon maaf juga barangkali ada khilaf dan salah secara lahir ataupun batin ya dalam berinteraksi selama ini. Mudah-mudahan di pasca Ramadan ini kita lebih baik ya, karena kalau dari sisi bahasa Syawal itu bermakna peningkatan. Kalau Ramadan itu secara bahasa adalah artinya panas yang membakar ya, membakar dosa-dosa kita. Maka pada bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Diharapkan kita bisa istiqomah setelah Ramadan, dan itulah tanda diterimanya amal-amal kita. Seperti ibadah haji, kemabrurannya itu ditentukan pasca pelaksanaan ibadah haji. Apakah orang ini lebih soleh, lebih baik, lebih semangat dalam beribadah, ataukah sebaliknya. Maka diterima atau tertolaknya ibadah Ramadan juga parameter dan ukurannya ditentukan pasca Ramadan ini. Apakah kita lebih bagus atau tidak? Kata para ulama, al-hasanatu ba'dal hasanah, inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'dah. Sesungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Jadi kalau kita meyakini bahwa puasa kita makbul pada bulan Ramadan, maka monggo kita lanjutkan puasa di bulan Syawal ini. Kalau tilawah kita, bacaan Quran kita di bulan Ramadan itu diterima Allah Ta'ala, maka mari kita lanjutkan di setelah Ramadan. Begitu pula rangkaian salat tarawih yang pasca Ramadan dilanjutkan dengan qiyamul lail. Kemudian juga ada sedekah dan seluruh amal-amal kebiasaan kita. Mari kita istiqomahkan setelah Ramadan ini. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian tentang ulumul Quran, yaitu kita sampai pada pembahasan al-muhkam wal mutasyabih. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, apa pengertian dari masing-masing nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya mari sejenak kita baca dan kita tadabburi surah Ali Imran ayat yang ke-7, yang di dalamnya ini bercerita tentang ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhu, di antara Alkitab tersebut ada ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab, yang itu adalah merupakan pokok-pokok isi kitab Al-Quran. Wa ukharu, dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada kecenderungan pada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ibtigha al-fitnah, dalam rangka untuk menimbulkan fitnah atau kekacauan dan keraguan.
wabtigha ta'wili, dan untuk mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam keilmuannya, yaquluna, mereka berkata, amanna bih, kami beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Kullum min indi rabbina, semuanya dari Tuhan kami, Allah Ta'ala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal, memiliki kecerdasan. Inilah ayat yang menjadi acuan dalam pembahasan ayat muhkamat atau mutasyabihat, yang penjelasan secara detailnya ya. Ada, panjenengan bisa menyimak di materi atau di channel YouTube saya yang terkait dengan tafsir ya. Itu lebih detail dari penjelasan tafsir Al-Munir tentang ayat ini ya. Tapi secara umum yang nanti menjadi pembahasan ya, itu ada perbedaan penafsiran di ayat-ayat ini, diantaranya di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah Ta'ala. Ada sebagian di antara ulama tafsir yang memotong atau yang menentukan ayat ini bermakna titik ya. Jadi tidak ada selain Allah yang mengetahui takwilnya, titik di sini. Sedangkan wawunya disebut wawul ibtida, wawu yang bermakna permulaan. Walaupun ada di pertengahan ayat, tapi wawunya wawul ibtida, sehingga ar-rasikhuna itu adalah mubtada'nya. Jadi isim kata benda yang bermakna permulaan. Jadi berbeda dengan kalimat yang sebelumnya. Sehingga yang hanya mengetahui takwilnya, kalau dimaknai wawunya adalah wawul ibtida di sini, berarti hanya Allah saja yang mengetahui takwilnya. Sementara ada sebagian dari para ulama tafsir yang lain yang mengatakan warrasikhuna fil ilmi, ini wawunya wawul ataf, wawu yang bermakna kata sambung, sehingga ar-rasikhuna itu disambungkan dengan lafdzul jalalah, yaitu lafadz Allah. Sehingga yang mengetahui takwil itu adalah hanya Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, itulah uniknya ya dalam bahasa Arab, perbedaan makna wawu saja itu menentukan atau berimplikasi kepada makna yang terkandung di dalam ayat ini. Kalau wawunya ini wawul ibtida, berarti yang hanya tahu takwilnya hanya Allah. Kalau wawunya kata sambung, berarti yang mengetahui takwil adalah Allah dan orang-orang yang mendalam keilmuannya. Nah, nanti akan kita bahas juga ya. Nah, siapakah ar-rasikhuna? Ini dijelaskan dalam hadis bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila 'anir rasikhina fil ilm. Beliau pernah ditanya oleh para sahabat tentang orang-orang yang mendalam ilmunya, yang disebut tadi di dalam Al-Imran ayat ke-7 tadi, ar-rasikhun. Ar-rasikhin itu siapa? Orang yang mendalam ilmunya. Faqala, maka beliau menjawab, man barrat yaminu, barang siapa yang baik dalam hal bersumpah. Kalau bersumpah isinya baik, jadi isinya yang kaitannya dengan kebaikan. Wasaduqa lisanuh, dan jujur lisannya. Wastaqama qalbuh, dan lurus hatinya. Wa man affa batnuhu wa farjuhu, dia menjaga iffah, kesucian perutnya dan kemaluannya. Fadzalika minar rasikhina fil ilm, maka mereka itulah orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu para ulama ya. Jadi dari sisi akhlaknya, dari sisi hatinya, dari sisi perilaku dan juga muamalahnya, mereka ini orang-orang yang lurus, yang rabbaniyun ya, orang-orang yang
diarahkan oleh wahyu ilahi ya, yang istiqomah dalam perjalanan kehidupannya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan membahas di dalam materi ini al-muhkam wal-mutasyabbih. Nanti kita akan membahas bahwasanya ayat muhkam itu ada tinjauan secara etimologi, secara bahasa apa maknanya, dan secara terminologi, secara istilahnya juga apa maknanya. Mutasyabbih juga demikian. Dan di dalam ayat Al-Quran ada klasifikasi antara ayat muhkamat dan mutasyabihat yang para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Secara pengertian saja berbeda, apalagi dari sisi klasifikasinya juga mengalami perbedaan pendapat yang cukup dinamis lah. Nah, yang pertama tentang al-muhkam, secara etimologi atau bahasa berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan juga bisa bermakna pencegahan. Jadi masing-masing arti ini satu sama lain saling menyempurnakan, saling melengkapi lah ya. Walaupun ada sedikit perbedaan ya, tapi semuanya saling melengkapi. Nah, sementara secara istilah atau terminologinya, muhkam ini berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Pada saat kita membaca ayat tentang atau yang termasuk dalam kategori muhkamat ini, kita secara langsung bisa memahami maknanya. Contohnya diantaranya surah Al-Baqarah ayat 83, yaitu janji Allah kepada Bani Israel, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel dulu pada zaman Nabi Musa, la ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada ayah ibu, kedua orang tua harus berbuat baik, wadil qurba, dan juga kepada sanak kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakat, keluarkanlah zakat, tsumma tawallaitum, kemudian pada saat itu kalian berpaling, illa qalila minkum, kecuali sedikit di antara kalian, wa antum mu'ridun, padahal dan kalian pada saat itu berpaling. Jadi banyak di antara kalian yang berpaling. Ayat-ayat yang terkait dengan mukhatab yang ditujukan, mukhatab adalah objek yang diajak bicara di dalam surah Al-Baqarah, itu banyak ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Walaupun sebenarnya mereka ini kan sudah lewat masanya ya, pada saat Nabi Musa, kemudian juga diteruskan penerusnya sebagian, yaitu kepada keturunan ataupun pengikut daripada Nabi Isa. Nah, tetapi banyak digunakan di dalam Al-Baqarah ini kata-kata kalian, itu banyak. Nah, ini apa maknanya? Jadi ternyata kalau kita kaji ya lebih mendalam, surah Al-Baqarah yang termasuk dalam kategori surah Madaniyah yang sudah kita bahas antara apa itu Makkiyah Madaniyah. Jadi Madaniyah adalah lebih kepada pendekatan surah yang bermakna diturunkan setelah hijrah pada fase Madinah, fase dakwah Madinah, yang tidak mesti diturunkan di Madinah juga. Walaupun setelah hijrah tapi diturunkan di sekitar Mekah juga tetap disebut surah Madaniyah. Contohnya surat An-Nasr. Nah, itu diturunkan di sekitar Mina saat prosesi haji wada itu, tapi itu masih dalam kategori surah Madaniyah karena diturunkan setelah hijrah, bahkan akhir-akhir masa dakwah Rasulullah. Jadi pada saat Allah Ta'ala
bercerita tentang Bani Israil itu ditujukan kepada kalian ini kan ya. Tsumma tawallaitum. Allah tidak mengatakan tsumma tawallau. Kemudian kalian berpaling. Ada kata-kata tum di sini. Fi'il madhi yang ditujukan untuk kalian itu tawallaitum. Kalau mereka berpaling itu tawallau. Kemudian mereka berpaling. Jadi cerita tentang Bani Israil, tetapi seolah-olah mereka itu hadir pada saat ayat ini diturunkan di Madinah. Nah, ini apa maknanya? Nah, maknanya adalah bahwa orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah pada masa risalah Islam diturunkan atau pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah, ada komunitas kaum Yahudi, paling tidak ada 3 yang terbesar, ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa ya. Mereka ini ada di sekitar Madinah. Dan saat mereka mendapatkan wahyu Al-Quran inilah Allah bermaksud untuk mengkiaskan, menganalogkan bahwasanya orang-orang Yahudi ini adalah masih keturunan dari Bani Israil dulu. Ada sambungan rentetan sejarah antara orang-orang Yahudi yang ada di saat wahyu ini diturunkan dengan pada masa mereka mendapatkan risalah dari Nabi Musa dulu. Sehingga peringatan-peringatan yang Allah tujukan kepada Bani Israil lewat Nabi Musa pada zaman dahulu disampaikan ulang oleh Rasulullah SAW. Ada kesamaan rentetan wahyu yang disampaikan dulu Nabi Musa kepada Bani Israil, dan saat Nabi diutus di Madinah itulah menyampaikan kembali wahyu yang sumbernya sama dari Allah, wahyu langit, wahyu samawi ini. Penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israil dulu itu akan berulang terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Mereka membangkang, tidak menurut kepada aturan daulah Madaniyah yang dirintis Nabi di Madinah, sehingga satu demi satu mereka terusir. Ada Bani Nadir lebih awal, kemudian Bani Quraidah, kemudian Bani Qainuqa, dan juga yang terakhir Khaybar. Itu mereka satu demi satu terusir dari sekitar Madinah karena tidak mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama dalam piagam Madinah yang sudah dirintis atau disepakati pada saat awal-awal berdirinya negara Madinah antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim di Madinah saat itu. Nah, itu refleksi daripada secara umum surah Al-Baqarah yang berisi kisah-kisah Bani Israil ini. Itu ditujukan kembali kepada orang-orang Yahudi yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad dan juga yang masih ada sampai saat ini. Ya, mereka juga masih ada retutan sejarah dengan apa yang telah dilewat pada masa dulu, dan ada kemiripan ya, watak-watak keculasan, kecurangan, kezaliman yang dilakukan oleh bapak moyangnya dulu itu terwarisi keburukan-keburukannya sampai sekarang ini, yang terbukti di Palestina sekarang ini ya, Masya Allah. Jadi kezaliman yang mereka lakukan ini tidak berhenti, dan kita tidak tahu sampai batas yang seberapa, maka Allah nanti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya kepada Israel di bumi Palestina ini ya. Jadi kalau sekarang Allah Ta'ala belum memberikan balasan, berarti masih belum pada puncaknya. Nanti kita menunggu sampai pada puncaknya baru ada balasan yang telak kepada mereka. Ya, mungkin sekarang masih ada mukadimah dari Iran ya, pengiriman drone-drone atau senjata-senjata itu ya, yang walaupun itu katanya expired juga untuk menghabiskan stok yang sudah kadaluarsa ya, kita nggak tahu ya. Allah Ta'ala menggerakkan lewat Iran atau mungkin nanti berikutnya lewat mana ya. Tapi dalam sejarah memang Palestina ini dibebaskan oleh bukan orang pribumi, tapi dari orang-orang luar ya. Siapa tahu juga dari Indonesia barangkali yang bisa menjadi pahlawan di sana. Allahu a'lam ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah ayat-ayat ini kalau kita baca maka punya pemahaman yang jelas. Perintah Allah kepada Bani Israil, janji yang telah disepakati antara Nabi Musa dulu dengan Bani Israil seperti ini. Jadi ada
ajaran-ajaran yang mirip ibadah, kemudian akhlak kepada orang tua, kepada kerabat, berkata yang baik, kemudian menegakkan sholat walaupun teknis sholatnya nggak persis seperti kita lakukan, tapi pada zaman dahulu juga sholat, kemudian zakat juga sama. Ada kewajiban antara yang dilakukan oleh kita sekarang dengan yang dibebankan kepada mereka dulu. Penyimpangan Qarun ya, itu juga persoalan zakat. Ketika sebelumnya Qarun ini kan miskin ya, masih famili dengan Nabi Musa, mungkin masih sepupunya Nabi Musa. Ketika pada miskin-miskinnya, Qarun ini rajin ibadah. Tapi ketika dia tidak sabar dengan kemiskinannya, minta didoakan Nabi Musa supaya kaya. Nabi Musa sudah memberi peringatan, jangan-jangan kalau kamu kaya nggak mau ibadah lagi ya. Tapi tetap dia ngeyel, ingin minta harta yang banyak. Akhirnya Nabi Musa mendoakan dan akhirnya Qarun kaya raya. Nah, saat diutus utusan Nabi Musa untuk meminta zakat, nah itulah Qarun dengan kesombongannya, innama utituhu ala ilmin indi, saya mendapatkan harta yang banyak ini karena ilmu saya, karena usaha saya. Nah, jadi tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, akhirnya dia ditenggelamkan Allah Ta'ala dengan harta kekayaan yang menjadi istilah harta karun. Jadi kalau harta yang berada di bawah tanah, nah, terpendam, itu disebut harta karun, yaitu harta peninggalan Qarun dulu. Nah, itu kila wakolanya ya, rumornya begitu, Allah alam ya. Jadi itulah ya, zakat sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang ini, walaupun ukuran nisabnya, kadarnya berbeda-beda. Berikutnya al-mutasyabih. Secara bahasa, kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal, yaitu dari kata-kata tasyabaha ishtabaha, berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. Jadi tasyabaha ishtabaha ini ada kemiripan, saling mirip. Jadi kalau ada dua orang yang mirip, itu adalah ada mutasyabih ataupun ishtabaha ya, antara dua orang saudara kembar misalnya. Nah, secara istilah al-mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya. Takwil itu ya secara umum berarti tafsir ya, walaupun ada perbedaan, atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau Allah yang mengetahuinya. Nah, di antara contoh ayat mutasyabih yang populer, surat Toha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang artinya di sini saya sebutkan dua versi ya. Ada arti versi madzhab salaf, Allah yang maha pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kalau panjenengan membuka Quran Mutarjam ya, Quran terjemah terbitan Kemenak, itu dimaknai secara eksplisit seperti ini. Allah yang maha pemurah bersemayam di atas arsy ya, kata-kata bersemayam ini dari kata-kata istawa. Kemudian arti secara atau versi madzhab khalaf, dialah Allah yang maha pengasih dan berkuasa atas arsy. Jadi kata-kata istawa alal arsy itu ada dua pendekatan arti yang berbeda di sini ya. Nanti akan kita jelaskan. Madzhabus salaf itu adalah madhab yang lebih kepada pendekatan isbat, penetapan dan memberikan penyerahan makna kepada Allah Ta'ala. Kemudian madzhab khalaf itu adalah madzhab takwil. Jadi takwil itu adalah kita memaknai, memalingkan dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, dari makna yang rojih kepada makna yang marjuh, makna yang lahir kepada makna yang secara eksplisit kepada makna yang ada pemalingan yang membuat kita lebih bisa melogikakan ya, lebih logis, yang kalau kita disandarkan di sini adalah kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini
penjelasan ataupun perbedaan dari makna ini sudah sangat dinamis, dan dari waktu ke waktu ya ulama serta para pengikutnya ini ya berbeda pendapat, dan memang susah untuk dipadukan ya antara dua pendapat ini ya. Jadi kata-kata istawa yang kalau bersemayam itu dalam bahasa Arabnya adalah istaqarra. Istaqarra itu bersemayam. Kemudian kalau berkuasa bahasa Arabnya adalah istaula. Ada kemiripan ya, istaqarra dan istaula, antara bersemayam atau berkuasa. Nah, mereka yang kaum atau mazhab khalaf ini mengkritik kalau kita artikan istawa itu adalah bersemayam, maka seolah-olah di sini Allah itu punya tempat. Dan kalau yang punya tempat itu biasanya adalah makhluk. Padahal Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi secara etika lebih bagus ya, atau lebih beretika, lebih beradab apabila diartikan dengan kata-kata berkuasa. Justru Allah menguasai arsy, bukan Allah bersemayam di atas arsy sebagaimana bersemayamnya raja di atas singgasananya, orang di atas kursinya. Ini dinamika ya, perbedaan pendapat yang barangkali ada materi yang sudah pernah disampaikan oleh beberapa ustadz yang lainnya dalam masalah tema-tema akidah ya. Ini hanya sekedar contoh yang kalau menurut Syekh Sudais bahwasanya istawa secara bahasa Arab itu maknanya ala wartafa'ah. Ala itu artinya tinggi. Ala ya, ain lam terus alif, alifnya alif lurus. Kalau ala lamnya kemudian alifnya itu alif layyinah, alif bengkong yang hurufnya seperti ya tapi tidak ada titiknya, itu alif layyinah namanya, alif bengkong. Jadi kalau ada orang yang baru belajar Islam terus ada sisi anunya ya, saking semangatnya ditanya, "Sama ngerti alif bengkong nggak?" gitu ya. "Nggak ngerti, oh, belajar sih ya. Nanti belajar dulu, nanti disimpan dulu ya, nggak usah sombong dulu ya," maksudnya. Jadi kalau alif layyinah berarti di atas. Jadi ala itu alif yang tinggi seperti tiang itu maknanya tinggi. Irtafa'a juga sama tinggi. Jadi ini makna istawa secara bahasa, pendekatan bahasa Arab menurut Syekh Sudais yang ceramahnya juga sudah viral ya. Nah, jadi ini masing-masing saya sebutkan secara umum untuk mengenal ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah. Maka pendapat ulama ini yang lurus itu terbagi menjadi dua pendapat. Kalau yang tidak lurus itu ada dua pendapat lagi. Nah, kalau yang pendapat lurus yang ini, madzhabus salaf, yaitu madzhab yang mempunyai dan mengimani sifat-sifat Allah yang mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Jadi yang saya sebutkan tadi al-itsbat wa tafwid. Nah, itsbat itu menetapkan sifat apa adanya sesuai yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan at-tafwid menyerahkan makna hakikatnya itu kepada Allah. Yang tadi itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, itu madzhabus salaf. Kemudian madzhabul khalaf yaitu ulama yang menakwilkan lafaz itu kata yang makna lahirnya mustahil kepada makna yang baik bagi zat Allah. Contohnya madzhab ini mengartikan mata dengan pengawasan Allah, tangan diartikan dengan kekuasaan Allah dan lain-lain. Nanti kita sebutkan contoh ayat yang lainnya juga ya. Kalau ayat kursi ya itu juga populer, surah Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jadi kalau madzhabus salaf mengartikan kursi itu adalah kursi, kita artikan, kita tetapkan apa adanya, kita serahkan maknanya kepada Allah, diartikan kursi begitu. Tapi kalau madzhabul khalaf itu diartikan kursi dengan kekuasaan dan ilmu. Kekuasaan dan ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Nah, jadi ini ada perbedaan ya, perbedaan makna yang masing-masing. Apa sih maksudnya salaf dan khalaf ini ya? Kalau makna
secara waktu ya, kalau salaf itu adalah yang terdahulu. 3 generasi pertama itulah disebut dengan generasi salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini mereka disebut as-salafus shalih, generasi bagus yang disebutkan, diberikan rekomendasi Rasulullah SAW ya. Khairun nasi qarni, itu generasi sahabat, sebaik-baik manusia adalah pada abadku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang sesudahnya generasi tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi ketiga atba'ut tabi'in ya, para pengikut tabi'in. Ini 3 generasi awal yang diberikan pujian Rasulullah. Jadi itu disebut as-salaf, as-shalih. Sedangkan al-khalaf secara waktu itu adalah setelah generasi 3 ini, yaitu generasi pada abad keempat dan seterusnya. Adapun pengertian dalam bentuk pendekatan makna yang lainnya, salaf ini bermakna pengertian yang lurus dan al-khalaf yang kebalikannya. Nah, jadi kalau salaf itu bermakna lebih kepada yang terdahulu, al-khalaf yang lebih kontemporer lah, mungkin begitu ya. Nah, jadi kalau madzhabus salaf yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah itu kalau dikhususkan kepada kelompok-kelompok tertentu saat ini, maka madzhabus salaf ini yang terkait dengan memaknai sifat-sifat Allah ya masing-masing sama ya. 2 madzhab ini sama dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah, dua-duanya. Walaupun ada perdebatan sengit di sini, tapi saya mengikuti pendapat dua-duanya masuk dalam pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi kalau dikhususkan lagi, kalau madzhabus salaf untuk poin pertama ini lebih diikuti ataupun mengikuti dari madzhab, mungkin kalau para pengikutnya menamakan dirinya madzhab atsari, madzhab atsari, atau kalau lebih simpel ataupun barangkali lebih populer Wahabilah ya, Wahabi atau Salafi yang sekarang ini, itu lebih kepada pertama ini. Nah, sedangkan madzhab kedua ini adalah madzhab Asy'ari dan Maturidi, yang lebih kalau kita zoom lagi kepada afiliasi ormas-ormas kemana ya, itu kalau salaf ini ya lebih kepada yang Muhammadiyah, kemudian kalau yang khalaf ini adalah kepada NU. Itu kalau kita zoom dalam basis ormas ya. Nah, jadi kalau kembali ke sini ya, ke awal tadi ya, tentang istawa ini kita mengikuti ya sebagai pedoman, ada pendapat dari Imam Malik ya, supaya kita lebih menjadi panduan kita ya. Ketika Imam Malik ditanya apa makna istawa itu, maka Imam Malik memberikan jawaban ya, 3 jawaban yang ini bisa kita kiaskan, kita analogkan ke sifat-sifat Allah yang lainnya. Kata beliau, istawa ini kan fi'il madhi, kemudian isim masdarnya itu istiwa. Al istiwa ma'lum, yang namanya istiwa atau kalau di sini secara bahasa tekstual adalah bersemayam, itu sesuatu yang maklum, yang bisa diketahui, yang sudah bisa difahami. Wal kaifiyatu majhul, tentang teknis bagaimana bentuk ataupun teknis istiwanya itu bersemayam seperti apa, itu majhul, sesuatu yang tidak bisa diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya itu sesuatu yang bid'ah, yang mengada-ada. Nah, itu jawaban Imam Malik dari seorang penanya tentang apa sih istiwa ar-Rahman itu ya, bersemayamnya Allah di atas arsy itu bagaimana. Nah, maka beliau menjawab seperti itu ya, bersemayam istiwa itu sesuatu yang logis, yang maklum, yang jelas. Kemudian kaifiyahnya, tata caranya bagaimana, itu sesuatu yang majhul, yang tidak bisa diketahui. Mengimaninya wajib dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Nah, itu bisa kita jadikan ya 4 poin itu sebagai landasan untuk menjawab sifat-sifat yang lainnya, yang itu sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kita selingi di sini contoh ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu kisah bagaimana tentang Nabi Isa di surah An-Nisa ayat 171. Jadi Isa ini
adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya disampaikannya kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan dengan tiupan roh darinya. Jadi ini perlu penjelasan ya, tidak langsung bisa ditangkap apa sih makna kalimat Allah. Nah, para ahli tafsir telah mengatakan yang dimaksud kalimat di sini adalah kata-kata Allah kun, fayakun ya. Kun adalah jadilah, fayakunu maka ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, itulah kalimat Allah kepada Nabi Isa yang tanpa ayah bisa menjadi janin. Nah, walaupun masih punya ibu, itulah yang dianggap Nabi Isa ini istimewa sehingga dipertuhankan karena mendapatkan kalimat dari Allah Ta'ala, kemudian roh minhu, roh darinya. Kalau orang-orang Nasrani sehingga menuhankan ini roh adalah bagian dari Tuhan, jadi ada sisi ketuhanan yang dimasukkan kepada Nabi Isa. Kalau kita memaknai roh ya roh biasa, bukan hanya Nabi Musa yang ditiupkan roh, semua manusia juga rohnya dari Allah. Yang meniupkan roh kepada janin yang berada pada perut ibu kita masing-masing dulu ketika kita berusia 120 hari, itu Allah Ta'ala semuanya sama. Kalau Nabi Isa dianggap istimewa karena nggak punya ayah, hanya punya ibu, kemudian dituhankan. Yang lebih istimewa lagi kan Nabi Adam, nggak punya ayah ibu malah jadi manusia. Ya kenapa Nabi Adam nggak dipertuhankan? Nah, ada lagi diskusinya. Kalau Nabi Isa dianggap, kan ada jawaban, Nabi Isa itu punya sisi ketuhanan dan sisi kemanusiaan. Terus yang ketiga ditanya, terus yang menurut kalian yang disalib itu siapa? Ya, Nabi Isa Tuhannya atau manusianya? Nah, itu jawabannya katanya sisi manusiawinya yang disalib. Nah, itulah ya diskusinya panjang di situ. Jadi ini contoh ayat mutasyabihat, perlu penjelasan, tidak bisa langsung difahami, tapi perlu ada penjelasan termasuk ini. Ya Isa, wahai Isa, inni mutawafika. Nah, kalau kita artikan mutawafika itu kan ada makna. Jadi kalau makna secara makna asalnya ya mutawafika, tawafa itu artinya adalah mengambil dengan penuh. Tapi ini mengalami perluasan makna sehingga mutawafika itu adalah mewafatkan, sehingga disebut orang yang wafat tuwfiya. Jadi kalau diartikan sesungguhnya aku mewafatkanmu, nah ini kan berarti bahaya ya, seolah-olah Nabi Isa sudah meninggal saat ini. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Nah, kalau mengangkatmu berarti kan ini sudah ke langit ya sekarang ini. Jadi makna mutawafika bukan mewafatkan, bukan mematikan, tapi yang lebih tepat mengambilmu, menyelamatkan ya. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dari serangan orang-orang Yahudi saat itu yang menggunakan kekuasaan Romawi saat itu untuk menangkap Nabi Isa. Allah menyelamatkan Nabi Isa dan menjadikan Yudas Iskariot, salah satu murid yang dianggap pengkhianat, itu dimiripkan wajahnya, dan akhirnya itulah yang ditangkap oleh orang-orang Romawi, dan yang disalib adalah Yudas itu, bukan Nabi Isa. Nah, ini makna yang perlu penafsiran. Nah, kemudian yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini juga sama, ada madzhabus salaf, ada madzhabul khalaf. Madzhabus salaf adalah isbat, jadi menetapkan tangan ya apa adanya, tidak perlu kita deskripsikan, tidak perlu kita gambarkan, tidak perlu kita ingkari, dan tidak perlu kita takwilkan. Nah, itulah makna-makna batasan daripada madzhabus salaf. Sedangkan bagi orang-orang yang madzhabul khalaf memaknai tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Karena ini yang lebih makul, lebih logis ya, versi pendapat madzhabul khalaf tadi ya, yaitu ditakwilkan. Yadullah fawqa aydihim, kadang-kadang dimufradkan atau kadang-kadang nanti dijamakkan. Was-samaa banainaha biaidin, dan langit kami bangun dengan tangan-tangan. Nah, jadi di sini lebih kepada kekuasaan maknanya. Nah, jadi kalau kita nisbatkan atau kalau kita kiaskan ini
Yang lebih aman pendapat Imam Malik bin Anas tadi. Bagaimana tangan itu? Kata Imam Malik tadi seperti istiwa. Yang namanya tangan adalah maklum, tentang teknis atau deskripsinya bagaimana majhul, tentang mengimaninya wajib, mempertanyakannya bid'ah, nggak perlu kita pertanyakan. Dan kesamaan nama tidak mesti ada konsekuensi kesamaan bentuknya. Kaki kita punya bentuk, kemudian binatang juga punya kaki. Apakah sama? Kaki manusia dengan kaki binatang kan beda ya. Meja punya kaki, kursi juga punya kaki. Tapi apakah sama antara kursi meja dengan kursi kaki? Nah, kalau antara makhluk saja kesamaan nama tidak mengandung konsekuensi kesamaan bentuk, apalagi antara khalik dengan makhluk. Sangat jauh. Allah punya tangan, manusia punya tangan, tapi tidak sama antara tangan Allah dengan tangan manusia. Nah, inilah yang kalau tadi kita sebutkan dua madhab ya, yang dua lain yang sesat yang kita tidak sebutkan dalam bab nama dan sifat Allah, itu yang pertama adalah madhab yang disebut madhab mu'attilah, madhab yang menolak sifat-sifat Allah ini. Dan madhab kedua yang sesat adalah madhab mujassimah, madhab yang mendeskripsikan atau yang jism ya, mujassimah itu dari kata-kata fisik, memfisikkan sifat-sifat itu. Ada tuduhan dari madhabul khalaf bahwasanya madhabus salaf itu masuk dalam kategori mujassim, sehingga mereka membuat fitnah. Ini saya katakan ya supaya umum ingat, mereka menuduh Ibnu Taimiyah itu madhab mujassim, dan ini tuduhan yang keji, yang tidak berdasar ya. Mereka menyampaikan riwayat-riwayat yang tidak jelas. Ketika Ibnu Taimiyah menggambarkan tentang mana istiwa tadi, itu Ibnu Taimiyah seperti bersemayamnya saya di sini di atas kursi, di atas mimbar. Kemudian ketika Allah turun ke langit dunia, itu seperti turunnya saya ini. Nah, itu cerita yang tidak berdasar sama sekali ya. Jadi itu fitnah kepada beliau ya, kepada Ibnu Taimiyah. Bahasanya beliau dituduh sebagai madhab mujassim, madhab yang memfisikkan atau yang membuat menyamakan antara Allah dengan makhluk, dan itu sama sekali ya tidak beliau sampaikan ya. Jadi inilah dinamika dalam bab masing-masing yang tujuannya sebenarnya sama. Masing-masing madhab ini tujuannya adalah untuk membersihkan ataupun mengimani nama Allah dan sifat Allah, dan tidak ada unsur-unsur untuk mengotori sama sekali. Tujuannya sama tapi cara-caranya yang berbeda. Kalau orang-orang Mu'tazilah ini lebih kepada Mu'attilah, karena mereka misalnya yang sudah populer pernah kita singgung bersama-sama tentang Al-Quran. Mereka tidak mau meyakini Al-Quran kalamullah. Mereka mengatakan Quran itu makhluk, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah dianggap mutakallim, Allah berbicara, padahal berbicara itu memerlukan mulut, dan berbicara itu memerlukan lisan, dan itu lazim dimiliki oleh makhluk, oleh manusia. Padahal Allah tidak sama dengan manusia, maka Allah tidak berbicara. Nah, itu kesimpulan yang saya kira ini ya tergesa-gesa dan sangat parsial dalam hal membuat kesimpulannya, sehingga madhab Mu'tazilah tidak meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran ini diyakini oleh mereka sebagai makhluk. Makhluk artinya ciptaan Allah, bukan sifat yang identik dengan Allah Ta'ala, tetapi Allah ciptakan. Nah, sehingga ini berat konsekuensinya ya. Kalau madhab Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah sebagai kalamullah. Ini sama sekalian insya Allah masih ada kelanjutannya ya dari materi ini, dan insya Allah ini akan bisa dinamis nantinya ya dari ayat-ayat muhkam mutasyabihat ini. Mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita untuk lebih mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang ilmu yang terkandung di dalamnya, supaya kita lebih mengimaninya dan kita lebih memahami dengan pemahaman yang lurus, tidak hanya sekedar taklid ya, ikut-ikutan ya, tapi paling tidak kita ittiba
karena ada 3 kategori ya dalam kita berislam atau beragama ini. Kategori yang paling tinggi adalah kita bisa berijtihad, bisa menentukan, mengambil pendapat secara independen ya. Ijtihad ini juga ada level-levelnya. Kita ijtihad itu paling tinggi, ini levelnya para ulama. Kalau tidak bisa maka paling tidak kita ittiba. Ittiba ini adalah mengikuti dengan ilmu. Nah, itu boleh kita mengikuti tentang madzhab tertentu, tapi dengan dasar dalilnya kita tahu yang dibuat konsep ataupun dibuat alasan apa, kita ikut silahkan. Tapi kalau yang tidak dianjurkan itu adalah taklid. Nah, taklid itu mengikuti tanpa ilmu. Apalagi kalau sudah taklid buta atau fanatik buta, pokoknya ya si fulan mengikuti pendapat kiainya atau tokoh tertentu tanpa mengetahui dasar hukumnya, nah itu jangan ya. Hukum taklid ini apa? Ada yang mengatakan tidak boleh, haram, ada yang mengatakan boleh saja kalau dalam kondisi yang terpaksa, yang tidak punya perangkat-perangkat untuk mengetahui. Allahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita pasca Ramadan sehingga lebih bersemangat untuk beribadah di saat Syawal dan seterusnya ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.